Tatanan dunia baru saja terdorong ke dalam spiral yang tak dapat diubah. Pada pukul 3.47 pagi, tepat di lepas pantai Dubai, kapal tanker super Al-Sami meluncur menembus kegelapan, seperti hantu raksasa yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Keheningan yang tiba-tiba itu dipecah oleh derit mekanis yang menusuk telinga. Sebuah UAV Iran menabrak langsung dek kapal. Hanya dalam 12 detik, lambung baja itu robek dan minyak mentah mulai bocor ke teluk. Kapal tanker super senilai 200 juta dolar itu seketika berubah menjadi bom waktu ekologis yang terbakar perlahan. Api di dek Al-Sami tidak hanya menerangi langit Dubai, tetapi juga secara tidak sengaja memicu jebakan tak terlihat yang telah dipasang dari orbit. Armada alaihi salam tidak mundur karena mereka telah menunggu momen tepat ini. Badai multidomain siap menerjang teluk dan Anda akan menyaksikan harga yang begitu mahal sehingga tak seorang pun dapat membayangkannya. Dengan menyerang kapal Al-Sami yang berbendera Kuwait, Teheran bermaksud mengirimkan pesan tegas bahwa alaihi salam tidak lagi dapat menjamin keselamatan sekutu-sekutunya di teluk. Strategi mereka adalah taktik klasik untuk mengalahkan dan memusnahkan. Iran memperhitungkan bahwa ledakan besar yang disertai dengan tumpahan minyak dahsyat akan memaksa Angkatan Laut alaihi salam memasuki zona berbahaya di Selat Hormuz. Mereka siap menyerbu armada kelima dengan drone Shahed berbiaya rendah, sementara kapal selam kelas Ghat-R, Predator senyap menunggu di dasar laut untuk memasang ranjau tempel. Seharusnya itu menjadi pembantaian, tetapi Al-Sami bukanlah korban, itu adalah kapal hantu. Bayangkan saja sebagai kuda Troya senilai 200 juta dolar yang mengambang di lautan minyak mentah. 3 jam sebelum serangan, seluruh awak kapal telah dievakuasi secara diam-diam, digantikan oleh sistem kendali jarak jauh yang canggih. Alaihi salam sengaja mendorong kapal tanker itu sejauh 2 mil laut dari koridor amannya. Umpan emas tertancap di depan ego Angkatan Laut Iran. Iran tidak hanya mengambil umpan itu, tetapi juga menelan kail dan pemberatnya. Hormuz kini menjadi kantung gelap dengan tali pengikat yang ditarik kencang, dan armada alaihi salam berada tepat di tengahnya. Keheningan di atas Teluk Karsia bukanlah kebuntuan. Itu adalah napas predator yang menunggu percikan terakhir. Iran mengira mereka menutup jebakan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja masuk ke dalam jebakan ganda yang diatur dengan sangat baik. Pukul 3.48 pagi. Tepat 60 detik setelah lambung Al-Sami ditembus, alaihi salam mengaktifkan panoptikon digital. Dari ruang hampa dingin di termosfer, satelit pengintai KH-11 milik Lockheed Martin, teleskop orbital termahal di dunia, memposisikan ulang cerminnya. Dengan resolusi 10 cm, KH-11 pada dasarnya adalah mata Sauron yang diberi makan silikon, mampu membedakan merek dan model senapan dari ketinggian 200 meter. Secara bersamaan, A2D Advanced Hawkeye milik Northrop Grumman, pemimpin armada kelima, mulai mengalirkan gigabyte data mentah melalui tautan 16, tautan data taktis berkecepatan tinggi dan tahan gangguan, langsung ke sistem tempur Aegis dari kapal penjelajah di dekatnya. Pukul 3.49 pagi. Seluruh Selat Hormuz ditampilkan dengan kejernihan digital definisi tinggi. Iran mencoba melakukan penyamaran fisik, menyembunyikan drone swarm dan kapal serang cepat mereka di antara kapal nelayan sipil. Bagi radar standar, ini terlihat seperti kekacauan kebisingan putih. Caraton menggunakan perisai manusia untuk mengikat kendali tembakan Amerika. Tetapi Angkatan Laut alaihi salam membalas dengan langkah brilian, mode senyap Aegis. Alih-alih membombardir area tersebut dengan pulsa radar aktif, sistem tersebut mengandalkan analisis perilaku berbasis AI A2D. Sementara kapal-kapal sipil bergerak dalam garis yang stabil dan dapat diprediksi, aset Iran langsung ditandai dengan warna merah saat mereka melakukan manuver abnormal, peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, dan manuver yang tidak menentu. Kabut perang digital tidak hanya hilang, tetapi berubah menjadi daftar target. Iran mencoba berbaur dengan kerumunan tanpa menyadari bahwa Amerika telah memetakan DNA digital mereka. Pukul 3.52 pagi di dek USS Abraham Lincoln, malam itu diguncang oleh deru mesin kembar GF-414. Simfoni mematikan dari Boeing FAABA, Super Hornet dan Lockheed Martin F-35C Lightning II melesat ke langit hitam. F-35C bukan hanya jet, ini adalah superkomputer terbang yang membuat F-16 terlihat seperti mesin tik. Sementara F-35 melayang hingga ketinggian 40.000 kaki untuk bertindak sebagai sensor tidak terlihat, Amerika melakukan manuver yang berani. Pukul 3.58 pagi, menggunakan gumpalan asap hitam setinggi 1 mil dari kebakaran Al-Si sebagai titik buta taktis, tim Navy SEAL dengan pesawat penyisipan siluman bergerak diam-diam menuju situs radar pantai Iran. Mereka seperti hantu di dalam jelaga, tak terdeteksi oleh pertahanan pantai Iran. Pukul 4.05 pagi, respons drone sangat putus asa. Mereka meluncurkan drone berpemandu serat optik, penembak jitu bunuh diri di langit. Drone-drone ini meninggalkan jejak ancaman fisik berupa kaca, sehingga kebal terhadap gangguan radio tradisional. Itu adalah langkah yang cerdas, solusi teknologi rendah melawan pengacau sinyal tercanggih di dunia.
Namun Angkatan Laut alaihi salam sudah siap. Rudal Sispero ISS Blok 2 milik Kraton meluncur dari sel peluncuran vertikal. Tidak seperti rudal yang lebih tua, Blok 2 memiliki fitur rudal ganda. Pencari mode yang dapat menemukan target, bahkan jika target tersebut bersembunyi di kekacauan radar gelombang. Cakrawala seketika diselimuti serpihan magnesium dan api. Sementara operator Iran masih menatap layar kendali jarak jauh mereka, F-35 telah menentukan koordinat GPS mereka secara tepat. Para penembak jitu di langit telah memenangkan perang, sebelum operator Iran pertama sempat berkedip. Pukul 4.15 pagi. Sementara permukaan laut merupakan medan pertempuran yang kacau, dasar laut tetap menjadi kuburan keheningan. Kapal selam kelas KDR Iran IE yang tangguh, hasil rekayasa balik teknologi Korea Utara, yang dioptimalkan untuk dasar laut dangkal teluk, melakukan manuver perendaman dingin. Mereka mematikan mesin mereka, melayang seperti batu besar yang dingin untuk menjadi tidak terlihat oleh sonar pasif. Bersamaan dengan itu, arus alam mulai mendorong ranjau tempel, bahan peledak magnetik yang dirancang untuk merobek plat lambung kapal, langsung menuju formasi armada kelima alaihi salam. Pukul 4.22 pagi. Keheningan itu dipecah oleh deru mekanis di bawah ombak. Sebuah kapal selam KDR telah melewati jaring akustik luar dan berada hanya 2 mil laut dari kapal perusak alaihi salam, tabung torpedonya terbuka untuk serangan jarak dekat. Responsnya seketika. Berangkat dari dek penerbangan belakang kapal perusak Arleigh dan MH-60R Seahawk, platform anti kapal selam utama Angkatan Laut telah berdiam diri di ketinggian rendah. Pemburu misi multimeter ini yang dibangun oleh Sikorsky, menerbangkan Raton Aki S-22-nya, menyelamkan sonar ke dalaman. Transducer sonar memancarkan sinyal ke dalam kegelapan, menghantam lambung kapal selam dengan kekuatan palu digital. Namun alaihi salam tidak hanya membalas tembakan, mereka mengisolasi ancaman tersebut. Sebuah pesawat IA-18 Growler yang sudah berpatroli di ketinggian 25.000 kaki sebagai bagian dari paket serangan USS Abraham Lincoln, berbelok tajam ke dalam sebuah penyelaman. Growler melepaskan serangan pengacakan titik yang tepat sasaran pada frekuensi relay VLF spesifik yang digunakan oleh Komando Pantai Tyrone. Serangan itu tidak perlu menghancurkan kapal selam. Serangan itu hanya perlu membungkam suara Tuhan dari daratan, membuat Kapten CDR buta, tuli, dan lumpuh di dalam kubur baja. Gelombang kecut itu memutuskan tali pusar kapal selam ke Komando Darat Tehran. Dalam sekejap, Kapten Godier terputus, lumpuh di dalam peti baja yang buta, hanya beberapa detak jantung sebelum dia bisa menarik pelatuk. Pesawat Predator itu tidak lagi berburu, ia terperangkap dalam beban berat keheningannya sendiri. Pukul 4.35 pagi, saat FA-18 Super Hornet membersihkan drone konvensional terakhir dari langit, alaihi salam beralih dari kekuatan brutal ke fase yang lebih menakutkan, menulis ulang medan perang. Pesawat EA-18G, yang pada dasarnya adalah giotin elektromagnetik terbang, mulai menyerang sistem saraf musuh. Alih-alih hanya membutakan radar Iran dengan draw putih, mereka mengaktifkan DRFM, Digital Radio Frequency Memory. Bayangkan DRFM sebagai ruang cermin digital atau mesin fotokopi yang beroperasi dengan kecepatan tinggi. Ia menangkap pulsa radar Iran yang masuk, mengkloningnya, dan memutarnya kembali dengan penundaan mikroskopis. Konsekuensinya di lapangan adalah kepanikan murni. Di layar radar Iran, gugus tugas alaihi salam yang sederhana tiba-tiba mengkloning dirinya sendiri menjadi armada besar berisi 100 kapal. Itu adalah armada hantu digital yang muncul dan menghilang dengan kecepatan yang mustahil. Baterai radar pantai Iran yang ketakutan mulai menembakkan persediaan radar permukaan ke udara mereka yang berharga ke udara kosong. Mereka mengosongkan magasin senilai $200 juta ke dalam dosis yang dibuat oleh beberapa baris kode Amerika. Bagi Tehran itu adalah permainan tebak-tebakan yang mematikan di mana satu-satunya hadiah adalah gudang kosong. Tetapi Iran memiliki satu kartu terakhir yang putus asa, drone serat optik. Ini adalah predator cerdas di teluk yang membawa benang kaca fisik yang membuat mereka tidak terlihat oleh gangguan radio. Mereka tidak berkomunikasi melalui udara, jadi mereka tidak dapat dibungkam dengan cara tradisional. Namun mereka tidak dapat bersembunyi dari hukum fisika. Saat drone melepaskan tali pusar kaca mereka dengan kecepatan tinggi, gesekan menciptakan jejak panas yang samar namun jelas. Sistem penargetan elektrooptik F-35C. Seorang penembak jitu termal beresolusi termal melihat jejak panas ini seperti rokok yang menyala di gang gelap. Alih-alih membuang rudal pada drone, F-35 melakukan triangulasi sumber sinyal yang tepat. Growler kemudian melepaskan serangan siber EM yang tepat sasaran, langsung ke stasiun kendali darat Iran. Ini bukan gangguan, ini adalah lobotomi. Alaihi salam membajak otak operasi tersebut. Operator Iran menyaksikan dengan ngeri ketika drone mereka tiba-tiba berbelok tajam, memutar kamera mereka kembali ke arah bunker tempat mereka diluncurkan. Beberapa mulai menukik untuk menghancurkan diri sendiri, sementara yang lain hanya jatuh dari langit seperti burung mati. 4. Perang Dunia II pagi. Keruntuhan tidak dapat dihindari dan mutlak. Di dalam unit teknis Iran, para insinyur terpintar akhirnya menyadari bahwa logika loop gagal karena koordinat mereka melompat liar di peta. Mereka berteriak agar unit mereka dimatikan, untuk mematikan sistem otomatis dan beralih ke kontrol visual manual. Tetapi sudah terlambat. Alaihi salam telah menyematkan hitungan 90 detik hingga 0 ke dalam jaringan mereka. Dalam 90 detik terakhir itu, seluruh jaringan pertahanan Iran padam, membuat aset mereka yang paling berharga terekspos dan tidak berdaya.
Pintu itu bukan lagi sekadar sebuah penghalang. Pintu itu terlepas dari engselnya, siap untuk penyelesaian akhir dari Tom. Pukul 4.45 pagi. Bahkan sebelum rudal Tomahawk pertama lepas dari sel peluncuran vertikalnya di kapal perusak kelas Arleigh, kalimat terakhir telah ditulis. Dari orbit bumi rendah, satelit KH-11, predator orbital senilai miliaran dolar muncul dari sisi gelap planet ini. Menggunakan sensor inframerah canggihnya, satelit itu menangkap denyut jantung termal pusat komando bawah tanah Iran. Panas yang berasal dari generator listrik mereka yang terkubur dalam. Intelijen baru ini mengubah apa yang menurut Tan adalah benteng yang tak tertembus menjadi sasaran yang bersinar di setiap peta navigasi Amerika. Dengan memanfaatkan data bersih yang disediakan oleh F-35 dan Growler, alaihissalam melepaskan sejumlah besar rudal serang darat Tomahawk buatan Raton. Rudal-rudal ini bukan sekadar rudal, mereka adalah pembunuh otonom yang terbang rendah. Mereka menyerbu ke pedalaman, menembus ngarai untuk melumpuhkan pusat komando drone dan silo rudal dengan ketepatan yang luar biasa. Pukul 4.55 pagi. Dengan baterai pertahanan udara S-300 yang dinetralisir oleh F-35, langit Iran bukan lagi zona terlarang. Itu adalah arena bermain. Dengan memanfaatkan koridor buta yang dibuat oleh unit perang elektronik, ribuan pasukan terjun payung elit dari Divisi Lintas Udara ke-82, Ujung Tombak, melakukan penyisipan kilat ke pantai. Mereka tidak membutuhkan fase persiapan. Mereka adalah belati yang ditusukkan ke dalam luka, secara fisik merebut target yang baru saja dilumpuhkan oleh Tomahawk, dan secara efektif menutup pintu rapat-rapat bagi setiap serangan balasan Iran di selat tersebut. Sementara perhatian dunia tertuju pada kobaran api di Hormuz, monster sebenarnya tetap tak terlihat. Dari tepi stratosfer yang membeku, roh V2 Northrop Grumman, hantu senilai 2 miliar dolar, muncul dari bayang-bayang sel badai tingkat sendah, sementara jaringan radar Iran berteriak ke dalam ruang cermin DRFM. B2 menyelinap jauh ke pedalaman Iran. Iran tidak lemah, mereka hanya dimanipulasi untuk menyalakan lampu mereka untuk mempertahankan pantai, tanpa sengaja menerangi aset strategis mereka yang paling sakral. B2 mengerahkan GBU-57, peluru peledak besar, penghancur bunker 30.000 pon pada fasilitas nuklir dan silo rudal strategis. Iran baru menyadari betapa seriusnya kesalahan mereka ketika arsitektur pertahanan mereka yang kuat lenyap dari jaringan. Dalam waktu kurang dari 30 menit, seluruh provokasi telah runtuh. Iran mengira mereka sedang bermain poker dengan taruhan tinggi, tanpa menyadari bahwa alaihissalam telah melihat setiap kartu dalam tumpukan mereka. Serangan terhadap Al-Sami bukanlah permulaan. Itu adalah dalih yang dibutuhkan alaihissalam untuk menyelesaikan permainan. Armada kelima tidak mencari target. Mereka memancing Iran untuk menyalakan lilin kehancuran mereka sendiri. Iran mengira mereka telah memenangkan kemenangan taktis. Sebaliknya, mereka memberikan Angkatan Laut alaihissalam tiket VIP menuju pemakaman mereka sendiri. Hanya pagi biasa di Teluk Persia, matahari terbit di atas ladang minyak, asap menghilang, dan hierarki kekuasaan kembali ditegakkan. Pertanyaannya adalah, akankah Anda terus mempercayai data yang Anda lihat di layar Anda? Atau apakah Anda cukup berani untuk membongkar sistem sebelum terlambat? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.